Menurut Bapak Ibu, jika P3 tidak memilih Anies Baswedan sebagai capres P3, apakah Bapak Ibu tetap memilih P3? Semuanya mayoritas tidak. Nah iya. Nah, ini sebenarnya kalau orang P3 mau realistis, ini lonceng peringatan yang sangat menohok. Kalau tidak segera ini lo bukan lagi lonceng peringatan, lonceng kematian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ada di Jogja ya, bersama dengan seorang tokoh ya, Habil Marati. Mungkin tentu kita sudah sangat kenal dan namanya selalu tentu terkait dengan namanya P3 ya. Beliau seorang tokoh senior, pendobrak juga. Tadi kita menghadiri undangan beliau mengadakan perhelatan besar, kumpulnya masa grassroots di P3 yaitu, dan dihadiri oleh seorang capres Anies ya. Entah bagaimana pembicaraannya, yang jelas Anies itu nampaknya diminta oleh kaum golongan muda atau grassroots di P3. Nah, kita nggak tahu apakah beliau yang memprakarsai atau beliau seorang yang mantan DPR yang mengerti sekali terhadap konstituennya, apa keinginannya, dan kemudian dikapitalisasi, atau seperti apa. Mungkin kita minta penjelasan Bang Habil Marati pada malam hari ini, Bang. Ya. Terima kasih Pak Mursalim, Pak Taufik. Pertama saya menyampaikan terima kasih ya atas dukungan dalam memenuhi undangan kami hari ini, dalam rangka untuk menyaksikan bagaimana solidan tentang grassrootsnya P3 ini terhadap Anies. Hari ini kita membuktikan bahwa dukungan P3, dukungan konstituen P3 terhadap Anies itu bukan kaleng-kaleng, adalah real dan fakta. Kita bisa buktikan hari ini kan. Nah, mengapa P3 itu harus mendukung Anies? Pertama adalah secara historis ini Anies memiliki hubungan emosional dengan P3, ya kan? Yang kedua, secara aktualitas Anies dan P3 juga sangat dekat. Dan yang ketiga, secara perspektif Anies merupakan bagian daripada yang turut membesarkan P3 sejak dulu, keluarga dia kan. Ini P3. Oleh karena itu bagi P3 mendukung Anies itu adalah fardu ain. Masya Allah. Fardu ain. Ya kan? Jadi tidak lagi tawar menawar. Ya kan? Bukan hanya relawan, sukarelawan, tapi benar-benar adalah jihad politik. Ya kan? Jadi kita adalah tidak hanya memasuki ikhtiar politik, tapi sekarang mendukung Anies itu adalah karena dia fardu ain, ya kan? Maka sidang jihad politik. Kenapa? Kalau Anies fardu ain, maka P3 pun juga harus fardu ain. Itu pilihan P3 bahwa P3 harus selamat dari jebakan parlemen threshold. Apa yang menyebabkan Anies? Karena kan dalam historis pendek kemarin itu P3 kan nampaknya lebih berakrab-akrab dengan dari rezim, katakanlah gitu. Tahu-tahu sekarang kok berani ke Anies, padahal Anies ini jelas berseberangan, katakanlah, untuk pilpres pada saat sekarang ini dengan calon yang diberikan sinyal oleh pemerintah. Jadi P3 itu sekarang yang ada di KIB itu menurut saya adalah salah jalan, kan? P3 itu sejak dulu dia warnanya punya karakter. Dia tidak pelin-pelan. Tapi kan hari ini kan dia masuk pada wilayah abu-abu. Dulu P3 itu tidak pernah abu-abu, selalu mendukung capres yang jelas ada memiliki relasi dengan P3. Anies itu punya relasi dengan P3 sejak, bukan sekarang, sejak dahulu, ya kan? Nah, oleh karena itu, di samping itu juga bahwa P3 ini sangat melihat
rekor daripada Anies di DKI. Ya kan? Di DKI ini Anies dia melakukan 3 investasi dan itu sesuai dengan karakter P3. Yang pertama adalah Anies mampu menggerakkan akal sehat di Jakarta. Ya kan? Ya kan? Hanya orang-orang yang tidak berakal yang tidak bisa mengakui prestasi Anies di Jakarta. Prestasinya. Ya kan? Ya. Yang kedua, Anies juga mampu membangun akhlak karimah di DKI. Dia dibully, dimaki-maki, dia tenang. Ya kan? Dia soft. Dia tidak membalas. Dia tidak pernah membalas keburukan dan keburukan. Ini kan sesuai dengan akhlaknya ketiga. Sesuai dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Nah, ini Anies. Jadi ini dua ini sudah cocok dengan karakter P3. Yang ketiga, ini juga adalah 6 pokok perjuangan, 6 prinsip perjuangan P3, yaitu apa? Anies melakukan investasi pada hajat hidup orang banyak, bukan pada person. Layanan publik. Ya kan? Jadi kalau orang, Anies tidak pernah bangun syariat, tidak pernah membangun undang-undang syariat, ngapain bangun undang syariat? Yang penting itu adalah hajat hidup orang banyak. Ya ini Anies. Jadi rekor inilah Anies yang memiliki catatan sejarah perjalanan. Ini cocok dengan P3. Jadi kita mau ngapain lagi gitu kan? Nah, mestinya keinginan grassroots P3 ini kan tidak baru tadi, artinya sudah beberapa bulan yang lalu kan sudah tampak. Dan pimpinan secara struktural itu kan mestinya juga sudah mendengar. Bagaimana pengkomunikasian ini, ada perbedaan atau ada harmonis saja untuk ini? Begini. Forum Kabar Membangun ini. Namanya Forum Kabar Membangun, FKM. Itu bentukan baru. Ya, dari FKM ini Forum Kabar Membangun ini didirikan atas dorongan Suharto Mono Arfa, mantan ketua umum P3 yang dikudeta. Iya. Saya diskusi sama dia. Kenapa? Karena Harso telah masuk di KIB, tapi ternyata grassroots-nya itu maunya Anies. Lah, kalau dia keluar dari KIB, itu masalah bagi dia. Maka saya menawarkan, saya bilang, saya dirikan forum di mana dia punya struktural, kamu KIB, tapi konstitusi saya ambil untuk Anies. Ya setuju. Lahirlah FKM ini. Lahir KFKM ini adalah sebagai jembatan untuk konsistennya P3 mendukung Anies. Lantas siapa yang menurunkan beliau jadi ketua kemudian diganti Mardianto? Iya, pasti ada ekstra power di belakangnya. Ada ekstra power di belakangnya. Jadi bertanya-tanya ini dekat siapa ini? Tapi ada 3 hal mengapa Harso ini diturunkan. Hal pertama, Harso dicurigai sering ketemu Anies dengan F. Saifullah. F. Saifullah itu menyampaikan bahwa P3 itu kalau mau lolos harus dukung Anies. Itu ilmiah. Itu ilmiah. Yang kedua, Harso ini di KIB kurang mantap, setengah 2 kaki gitu kan, kebaca. Dan yang ketiga, ya kasus pribadi lah kan, pribadi. Tapi apa yang saya mau katakan, bahwa secara politik dan secara ilmiah P3 itu memang harus ke Anies. Ya kan? Nah, tapi kan situlah cerdasnya Nasdem. Ini mestinya bukan Nasdem yang mengumumkan, tapi P3 harus yang mengumumkan duluan. Bukan Nasdem. Tapi karena Nasdem ini sudah cerdas berpolitiknya luar biasa, akhirnya sekarang FKM harus mencoba untuk menempatkan FKM ini sebagai bagian daripada konstituen P3 untuk berkolaborasi dengan Nasdem, dengan PKS dan Demokrat. Jadi sebenarnya begini ya, banyak masyarakat menilai kita siapa yang tidak tahu sejarah P3 menguasai lebih dari 2 partai zaman Pak Harto itu mungkin lebih unggul sampai kekhawatiran itu sempat dipecah-pecah dan lain sebagainya. Saya yakin kalau itu keputusannya memang bisa jadi orang-orang yang selama ini kemudian golput, pindah ke lain partai, lari dari P3, dengan P3 mengambil keputusan seperti ini. Lari sini. Begitu lari, kan, sini. Ya, kenapa juga begini? Apa namanya? Bahwa FKM ini adalah gerbongnya
konstituen P3 untuk Anies. Saya bisa katakan 99% konstituen P3 lari ke Anies. Seorang capres tidak merasa nyaman didukung partai politik untuk jadi capres bila P3 tidak ikut mendukung. Alasannya apa? P3 ini non-sektarian. Dia bukan NU, bukan gerbong Muhammadiyah, tapi dia adalah gerbongnya umat Islam dari semua strata. Di sana ada Perti, Parmusi, PSI, NU, MI, dan orang-orang yang intelektual independen, HMI dalamnya, dan punya pengalaman struktural dan punya pengalaman politik zaman Soeharto. Ya, jadi kalau seorang capres dia dukung P3 belum manis. Ya. Tetapi begini Bang, pengusung Anies yang diharapkan untuk mengegulkan, untuk memfinishing supaya dia jadi capres yang benar, kan adalah tiga partai. Dan walaupun itu juga belum tampak gitu. Nah, kalau saya kok sangat berharap ya mendorong P3 ini entah secara formal atau informal masuk di dalam kepada musyawarah tiga partai ini untuk mengegulkan itu. Iya. Ada. Iya, artinya saya katakan tadi bahwa FKM ini kan ormas. Ormas yang didirikan oleh mantan-mantan anggota DPR P3, DPRD, pengurus pusat, pengurus daerah, dan simpatisan. Ini ormas. Tapi kan secara undang-undang dia tidak bisa mengusung. Hanya P3 yang struktural yang bisa mengusung. Nah, moga-moga saja, semoga ini kita P3 sekarang struktural ini bisa berbalik mendukung Anies. Ya kan? Karena masih memungkinkan sih itu. Masih. Iya. Masih. Tapi harus cepat. Harus cepat. Artinya FKM sudah menjembatani ini. Dia tinggal numpang doang. Jadi begitu P3 yang masuk, FKM dari lembur Pak. Jadi dan 3. P3, Demokrat, PKS, Nasdem. Ya. Jadi walaupun berat ya, pokoknya jalankan dulu ya. Apakah nanti Menkumham menyetujui atau tidak itu soal nanti lah itu. Nah, artinya sekarang kan kakinya P3 sudah ada satu FKM di sini. Tinggal satu kaki lagi yang strukturalnya. Tapi yang konstitusi sudah masuk. Yang strukturalnya belum masuk. Moga-moga ntar lagi masuk. Sementara struktural belum ada untuk berhubungan dengan tiga partai itu, maka siapa pihak yang misalnya orang menunjuk, ayo Bang Nabil Marati lah. Ya. Itu sekarang kita lakukan. Sekarang sedang kita rancang setelah resmi pencalonannya Anies melalui Nasdem, Demokrat, dan PKS, maka FKM bersama tiga partai ini akan membuat deklarasi secara nasional bersama-sama. Karena bagaimanapun juga Anies tanpa P3 itu ibarat asam tanpa garam. Itu karena P3 ini sebagai sweetness, swing voter, kan? Karena punya talenta, punya karakter, ya kan? Nah inilah makanya apa yang saya kerjakan hari di FKM ke Anies itu adalah merupakan jembatan emas untuk Anies. Ya, jadi menyimpang sedikit. Sebenarnya hal yang sama, tentu beda tentu beda latar belakang. Hal yang seperti ini terjadi juga pada Partai Golkar. Ya, ada. Tapi memang kita kan belum tahu animo itu apakah hanya sekedar gelombang saja atau. Nah, maka kita ini berharap ya terhadap P3 ini. Kita ini kan di dalam kelompok tim relawan pendukung ini kita mempunyai lembaga survei juga ya. Ini kita betul-betul akan melakukan survei yang real, dan hasil bagusnya kita jadikan sebagai tawaran kepada orang-orang yang selama ini ragu di P3 benar apa tidak. Kita akan melakukan survei itu untuk mengetahui, supaya artinya sang presiden capres itu Anies itu juga jangan disuguhi itu banyak asumsi kami di sana, banyak enggak asumsi tapi berdasarkan hasil data seperti itu. Itu bagus. Itu bagus sekali.
untuk membuktikan klaim, benar nggak klaim FKM ini bahwa konstituennya itu dukung ke Anies? Itu harus ada riset. Iya. Itu bagus. Jadi kan kita nggak kaleng-kaleng. Ini didukung Golkar, didukung P3, Tadi, mana buktinya? tadi bisa bayangkan tadi. Tadi itu yang hadir ada 28 provinsi. Hadir situ. Dan itu semua P3 aktif. Iya. Ada anggota DPR, ada anggota DPR pusat, ada pengurus cabang, ada semua tadi ada. Dan itu mereka biaya sendiri. Mungkin Pak Taufik, Pak Dr. Taufik ya, Hidayat yang kita tugasi untuk melakukan survei-survei terhadap ini, polanya seperti apa untuk? Jadi gini, terima kasih Pak Musalim. Jadi kita kan sebagai lembaga think tank-nya yang memang selama ini bersama-sama Pak Anies. Jadi kita melihat fenomena FKM ini kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Dengan kehadiran massa yang begitu besar, kita anggap kalau tidak kita lakukan penjajakan pendapat, ini mubazir. Maksudnya dari sisi kita ingin mengetahui persepsi publik. Makanya tadi dari CCL, Bang Abil, kita udah minta izin kemarin, kita menyebarkan survei sekitar 500 kuesioner, kita random. Nah, itu sudah mewakili sampel dari populasi yang ada. Ini data sudah bermasukan terus. Mereka kan moto, kemudian masukin ke sini, sudah hampir sekitar 70%-an. Dan rata-rata ketika kita tanyakan, menurut Bapak Ibu, jika P3 tidak memilih Anies Baswedan sebagai capres P3, apakah Bapak Ibu tetap memilih P3? Semuanya mayoritas tidak. Nah iya. Nah ini sebenarnya kalau orang P3 mau realistis, ini lonceng peringatan yang sangat menohok. Kalau tidak segera ini bukan lagi lonceng peringatan, lonceng kematian. Nah, kemudian yang menarik kita tanyakan, apakah Bapak Ibu setelah deklarasi FKM ini akan mengikuti arahan dari FKM untuk pemenangan Bapak Anies Baswedan? Mayoritas menjawab iya. Jadi FKM ini memang secara kredibilitas ternyata diakui oleh yang dihadirkan konstituen P3. Jadi diakui sebagai representasi untuk mewakili tadi jembatan ke Anies. Jadi saya rasa FKM ini cukup kredibel nantinya untuk menjadi pembawa suara dari konstituen P3. Nah, yang lebih menarik lagi, apakah Bapak Ibu bersedia memenangkan Bapak Anies Baswedan dengan waktu, tenaga, dan biaya sendiri? Rata-rata menjawab bersedia, Pak. Nah, jadi ternyata selama ini kan orang mendengungkan money politik, tetapi di konstitusi ini kan tidak berlaku. Masih idealis. Karena apa? Karena pilihan presiden pemimpin yang ditawarkan oleh FKM ini sangat tadi berdekatan sinkron dengan apa visi misi dari P3, karakter P3 tadi yang kata Pak Habib. Karakter P3 dan apa yang menjadi persoalan? Saya tadi mengatakan bahwa selama ini sila-sila Pancasila itu dibaca hanya untuk kepentingan oligarki. Hanya untuk kepentingan kaum sekuler. Hanya kepentingan investor asing. Tapi tidak pernah dibaca sila-sila Pancasila untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Jadi itu ada. Jadi gini Pak Musalim sebentar. Jadi nanti setelah 100% kita akan press release, akan menyatakan pendapat kita supaya masyarakat tahu dan para pengurus P3 juga paham bahwa ini nggak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap tidak serius. Nah, kemudian kita akan mencoba juga nanti ke seluruh Indonesia untuk mengecek apakah klaim-klaim yang FKM sebutkan tadi itu benar atau tidak. Nah, jadi dari sini saja sudah mulai kelihatan bahwa apa yang disebut dengan Pak Abil tadi itu sesuai dengan apa yang kita jajak pendapat tadi. Artinya memiliki kolerasi yang kuat. Berarti kan mengerucut pada Anies itu memang. Iya, memang. Apakah Anies ini dipilih karena memang dilihat sebagai antitesa dari rezim atau? Saya kira iya. Tapi begini, Anies ini adalah integrator antara pikiran-pikiran Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Artinya Soekarno itu penjambung lidah rakyat untuk menggerakkan revolusi untuk membangun Indonesia bangsa nasional, membentuk karakter bangsa. Soeharto itu trilogi pembangunan. Soeharto itu kita kenal namanya trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan hasilnya yang mampu menciptakan keadilan masyarakat. Yang keempat adalah stabilitas nasional yang mantap. Nah,
kita lihat Anies Jakarta, stabilitas terjamin, ya kan? Terus pembangunan ekonominya bagus. Yang ketiga adalah pemerataan, bukan orang pribadi yang bangun, tapi fasilitas pun dia bangun. Jadi ini adalah karakter mini yang ada pada Anies tentang Jakarta. Nah, kalau ini diimplementasikan di nasional, luar biasa, dengan dukungan politik, maka Indonesia sangat bodoh kalau tidak menjadikan Anies. Saya khawatir Allah marah kalau ada di depan kita tidak kita pilih kufat nikmat. Kenapa kebangkitan P3 baru terasa sekarang, kemarin-kemarin? Nggak ada, karena saya baru mulai. Jadi saya dulu diam, saya diam. Ini nggak benar. Jadi P3 ini sudah 2 kali, setiap mendekati pilpres pasti pecah. Satu di zaman SDA, tentang dukungan Prabowo sama Hatta, pecah, kan? Terus kemarin mendekati lagi Jokowi, pecah lagi. Sekarang pecah lagi 3 kali nih. Ada apa? Ternyata P3 ini dianggap rampasan perang. Ini ghanimah bisa diperebutkan ini. Saya lihat juga, oh ini rampasan perang. Anak-anak muda yang kurang pengalaman mau jadi ketua umum P3, belum pernah menjadi anggota DPR, tiba-tiba menjadi. Dan merusak tradisional P3. P3 itu tidak mengenal PLT, tidak mengenal kudeta, tidak mengenal perpecahan. Jadi ini merusak tradisional P3. Sehingga saya pikir ini kalau saya selamatkan, ulama bisa marah sama saya. Karena P3 ini ulama yang dirikan, ya kan? Nah, Anda boleh tidak ada partai PKS di Republik ini, boleh tidak ada PKB di Republik ini, boleh tidak ada apa, tapi P3 tidak boleh, harus ada. Karena itu historis. Karena itu perjalanan bangsa. Demikian juga Golkar harus ada, tidak perlu, harus ada dia karena ini perjalanan bangsa. PNI, PDIP harus ada karena ini perjalanan bangsa. Tradisi. Ini nggak boleh ada, ini harus ada. Saya senang sekali mendengarnya karena paling tidak 20 tahun yang lalu saya juga pernah terlibat artinya ke P3. Jadi memang kita harus hadir, Pak. Orang kita harus hadir. Sudah merasa tidak melihat lagi, tapi dengan gebrakan seperti ini, Bang. Wah, ini luar biasa. Ini yang kita bangkitkan. Karena perpolitikan Indonesia tanpa P3 nggak ada artinya. Karena itu Indonesia sama sekali baru. Jadi, tapi ada pertanyaan, kemarin itu kan sempat ada deklarasi P3 abal-abal dari Ganjar, itu Jakarta Pusat, di Kalimantan Selatan dan di Banten. Nah, itu abal-abal. Gitu Pak ya? Masya Allah gitu ya. Tidak akan pernah ada deklarasi karena P3 untuk Ganjar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Tadi nampaknya kan kita ini sedang bertanya-tanya, Bang Abil tadi sudah mengatakan bahwa ingin kriteria-kriteria calon wakil presiden, kok sampai sejauh itu. Tapi menarik tadi kan, ada beberapa kriteria itu. Itu alasannya apa Bang untuk menyebutkan itu? Yang militer. Begini, militer ini dibentuk atau lahir bukan dari milisi. Harus pegang ini, harus tahu historisnya. Tentara kita bukan lahir dari proses milisi, bukan lahir dari proses pemberontakan internal, bukan lahir tentara bayaran, tapi dia ada sebelum ada NKRI, BKR, PKR. Karena dia belum ada. Berarti TNI adalah ikut membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi belum mengarah pada mengusung pada seseorang. Belum. Saya kira ini jangan-jangan belum. Saya mau Anies itu didampingi dengan militer. Iya. Kenapa? Karena kalau kita bicara militer, dia adalah konsen pada stabilitas. Anies ini fokus pada ekonomi kan. Nah itu. Dan kalau Anies juga memikir wakilnya sipil, itu justru akan dikendalikan oleh orang-orang yang paham stabilitas, sehingga Anies tidak didikte. Tapi kalau wakilnya itu militer, dia akan sama Anies berkomunikasi, tandem. Nah ini dan militer itu harus ada, dia harus hadir di negara, karena dia pendiri negara. Kemudian
Yang kedua tadi menyebutkan juga usul kalau bisa menteri itu ya Tidak jangan boleh. dari partai itu Ketua umum apa partai alasannya? tidak boleh jadi menteri. Karena kedudukan ketua umum partai politik lebih tinggi daripada presiden. Karena dia mencalonkan presiden kan, Ya, malah ya. tiba-tiba ada di downgrade. Nah, Check and balance. coba oleh karena itu ketua umum partai politik itu harus jadi Watimpres. Jadi mungkin sebulan sekali coffee morning undang ini ada program ini bagaimana supaya di DPR dikomunikasikan di DPR. Tapi kalau yang oposisi silakan diberikan tempat di DPR. Jadi check and balance-nya ada. Iya, iya, iya. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang saya ingin sampai poin 3 aja tadi. Diharapkan Anies itu menjadi jembatan emas itu maksudnya Iya, apa? artinya begini saya katakan tadi bahwa Anies ini adalah harus menjadi integrator dari proses perjalanan negara ini dari mulai Soekarno, Soeharto. Dia ide ini diintegratorkan. Oh, Ya kan? itu maksudnya. Menjadi integrator, maka dia harus menjadi jembatan emas. Jembatan emas untuk merealisasikan cita-cita proklamasi, yaitu kesejahteraan umum, ikut mencerdaskan ketua umum dan memajukan secara umum, ikut mencerdaskan berbangsa dan memajukan umum, serta membangun hajat hidup orang banyak dan mengaktifkan pasal 33 Undang-Undang 45. Itu yang CCC-nya. Selama ini pasal 33 itu kan tidak pernah diaktifkan. Jadi akibatnya terjadi sila-sila Pancasila itu hanya diterjemahkan untuk kepentingan oligarki, hanya kepentingan ekonomi yang sekuler. Sementara yang Indonesia bangsa Indonesia tidak diperhatikan. Nah, bagaimana caranya? Kedepannya membaca, menerjemahkan ayat-ayat sila-sila Pancasila itu harus dengan pendekatan Bismillahirrahmanirrahim halak. Ya, ya, ya. Baik. Jadi ini serius ya, Abang ini mau mengkerucutkan dukungan real dari grassroots P3 ini kepada Anies itu pasti Real, ya. Nah, itu real. yang jadi masalah itu kan Data juga mengatakan itu ya. caranya itu bagaimana, Bang? Kan harus menggalang kepengurusan di daerah-daerah juga. Sudah, itu sudah jalan. Itu sudah jalan. Itu apakah orang-orang yang di luar struktur jadi kan terbentuk jadi dua nanti? Iya, yang struktur itu dia hanya pegang strukturnya. Tapi pribadi dia lari ke Anies. Oh, Itu yang terjadi. susah kalau tidak itu yang susah itu ya. Itu susah, itu dan itu fakta. Iya, 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 iya. Fakta. Iya. Fakta Baik, itu nggak bisa. baik Bang, saya kira sangat cukup sekali ini apa Terima yang kasih. kita peroleh dan selamatlah tadi sukses kalau saya lihat ya. Jalan macet nggak pernah. Ciri-ciri khasnya tuh kalau udah P3 turun itu suara motor rong 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 rong. Itu yang membangun kita Bang ya. Baik Bang, insya Allah kita bisa ketemu lagi di Jakarta nih. Amin, amin, amin. Ya baik, ya, assalamualaikum.